pelajaran pada pagi hari ini diabsen dulunya dulu ya. Angkat tangan. Akila Zara, Natasha Putri, Siti Istiqsyara Al-Mahira, Darlin Abigatus, David Haikal Arrafani, Lailatul Fitri Akudin, Mardania Nadine, Hakim. Nanti ditunggu ya. Sotrotul Mafia. Berarti semuanya masuk kecuali Mbak Nati ya. Kita usah kita apa? Panas. Itu kebanyakan bisa. Ini kita mempelajari 3 mata pelajaran, yaitu IPA, Bahasa Indonesia, terus KKN. Dibuka pelajarannya dulu IPA. Buku yang ada di tasnya masing-masing. Untuk tulis IPA, siapkan untuk tulis Bahasa Indonesia dan tulis PKN. Hari ini kita mempelajari IPA tema makanan sehat, yaitu urutan organ pencernaan manusia. Ada yang sudah tahu apa saja urutan organ pencernaan manusia? Angkat tangan. Tidak urut tidak apa-apa ya. Silakan Natasha. Tenggorokan. Terus apa lagi? Mulut. Ya Mbak Oki. Ada yang bisa lagi? Lambung. Masuk lambung. Ya Mbak Fitri. Kecil. Ada lagi yang lain? Pembuangan feses? Anus. Coba kita urutkan ya. Yang tahu? Yang paling atas sendiri apa? 1. Mulut. 1. Mulut. 2. Kerongkongan ya. Ya. Kerongkongan. 3. Sebelah sini. Silakannya apa? Diterima apa? Lambung. 4. Usus. Halus. Ya. Terus langsung ke usus. Nah. Yang terakhir, pembuangan feses. Anus. Oke. Ada yang tahu fungsinya mulut? Nah, lagi apa? Oke, mulut itu sambil ditulis gak apa-apa. Tempat pencernaan mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim sitialin pada air liur. Makanan diubah menjadi bolus. Mulut sudah? Sudah ya? Lanjut ke kerongkongan. Saluran yang membawa makanan tadi dari mulut ke lambung melalui gerak peristaltik. Ada yang tahu gerak peristaltik? Gerak peristaltik itu gerak yang untuk meremas-remas makanan. Jadi sampai marina, kok perutnya bunyi itu tandanya lapar lagi? Tidak. Itu melainkan makanannya sampean sedang dicerna. Biasanya kan bunyi ya, meskipun marina itu perutnya itu bunyi, bukan berarti itu sampai kekurangan makanan bukan. Tapi itu ada gerakan yang namanya memeras makanan, yaitu gerakan apa tadi? Peristaltik. Apa? Peristaltik. Terus tadi dari kerongkongan masuk ke lambung. Sudah ya, mulut, kerongkongan, lambung. Dibantu oleh enzim pepsin dan renin. Natasha sudah? Oh. Selanjutnya dari lambung ke usus halus. Mas David sudah? Sudah. Usus halus, kemudian ke usus besar. Selanjutnya sebelum ke anus itu ada yang namanya rektum.
Davin ya, makan nasi sama telur. Mulai dari mulut, dibantu oleh kelenjar ludah, masuk ke kerongkongan, ke lambung, melalui pankreas. Terus ada usus halus, di sini juga ada hati, satu tebu. Terus usus besar, sampai itu fesesnya belum keluar, disimpan melalui rektum dan keluar melalui anus fesesnya, gitu ya. Ini tentang sistem pencernaan manusia. Materi selanjutnya yaitu PPKN tentang keberagaman sosial. Kalau ada keberagaman kita harus syukuri. Indonesia ini ada keberagaman apa saja? Satu, agama, makanan, terus budaya, upacara, alat musik, dan lain sebagainya. Fokus kita pada pagi hari ini yaitu keberagaman makanan daerah. Tapi kita perkecil lagi keberagaman ketika menentukan makanan yang ada di dalam rumah kita. Kalau ada keberagaman atau perbedaan, sikap kita harus bagaimana? Menghargai, toleransi, tidak boleh intoleransi atau mencemooh keberagaman orang lain. Tadi pagi sarapannya sebelum hari sarapan sebelumnya sudah dikasih tahu maminya sama ibunya. Mau makan apa? Sudah ya, maksudnya dikasih pilihan ya kan. Nah, itulah bentuk penerapan musyawarah pada penentuan menu makanan. Contohnya Mbak Fitri sebelum tadi sarapan pasti kemarin kan ditanya iya mau makan apa? Tuh, ditanyai bagaimana? Makan apa Mbak Fitri? Ya, lauknya apa tadi pagi? Wah ya, Mas Davin lauk apa? Telur. Mbak Opi lauk apa? Telur. Oke. Kalau sampean ada perbedaan ayahnya mau makan telur goreng, Mas Davin mau makan ayam goreng, kemudian kakaknya mau makan sate, dan ibunya hanya mau makan tahu tempe. Kira-kira sampean sebagai anggota keluarga sikap sampean bagaimana? Bukan berarti mencemooh, sudah jangan makan sate karena daging mahal. Jangan seperti itu ya kalau sebagai anggota keluarga. Melainkan kita gantian dulu menunya yang pada hari ini yang dibutuhkan oleh anggota keluarga itu makanan apa? Itu yang diprioritaskan, itu yang diutamakan. Jadi tidak boleh, jangan makan sate, jangan makan apa namanya daging sapi karena daging sedang mahal. Nah itu tidak boleh atau tidak mencerminkan sila Pancasila keberapa? Kalau musyawarah itu satu bunyinya gimana? Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. tiga, Persatuan Indonesia. empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah musyawarah tentang menu, kita mempelajari tentang iklan makanan sehat. Ya, ada hubungannya ya, organ pencernaan, makanan kita masuk ke organ pencernaan. Kemudian sebelum makan juga kita musyawarah dulu. Terus selanjutnya kita menemukan iklan makanan sehat. Dari iklan yang dibawakan Bu ya, silahkan menyebutkan apa saja makanan sehat yang ada di iklan ini. Ayo. Apa? Ayam, pepaya. Mana ada pepaya? Ya, pepaya. Terus ada nasi? Ada. Buahnya apa saja? Ini merah ini buah apa? Buah naga, betul. Terus ini, dua ekor ini, ekor apa? Ikan, mengandung protein hewani. Terus ada lauk pauk. Terus ada buah-buahan ini sumber vitamin. Ada sayur apa saja ini? Ada terong ya, terong, bayam, brokoli mengandung serat untuk memudahkan proses buang air besar. Terus karbohidratnya apa? Ada nasi, ada roti, seperti ada umbi-umbian ya, ada ketela pohon. Terus makanan sebaiknya harus apa? Kalau makanan sehat itu satu, mudah dicerna. Kalau vitamin dan karbohidrat setelah
makan nasi nanti juga memicu kadar gula naik. Pokoknya harus seimbang antara apa saja tadi, karbohidrat, sayuran, vitamin, mineral, terus apa lagi? Protein hewani tadi ya, juga ada daging dan ada ikan. Refleksi pada pembelajaran pagi hari ini, bagaimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Yang bisa menjawab angkat tangan. Ya, Papi, silakan. Bisa mengetahui makanan enak. Papi membayangkan makanan enak ya hari ini. Ayo, apa? Ya ada di pikiran kalian apa makanan enak Mas Papi? Sekarang apa? Membayangkan apa? Ricis. Sekali ini. Ada yang membayangkan itu es krim. Nah, tidak boleh berlebihan ya, itu banyak gula. Ada yang membayangkan es geprek. Itu kalau pedasnya berlebihan juga tidak sehat. Selain itu ada bisa yang menjaga dia ada lagi atau menyenangkan. Oke, Mbak Fitri. Ketahui. Oke, ayo. Bisa mengetahui mana makanan yang sehat dan tidak sehat. Artinya bisa mengandung apa saja tadi, karbohidrat, protein hewani atau nabati, terus serat, vitamin, mineral, komponennya harus seimbang. Makanan yang sehat membuat organ pencernaan kita juga sehat. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ada yang bisa simpulkan, silakan tanda tangan. Ya, Mbak Fitri. Yang keras. Berarti kalau organ pencernaan sampai yang itu sehat, juga membutuhkan asupan atau yang masuk juga harusnya makanan yang sehat. Apa saja tadi makanan sehat? Sayur, terus buah-buahan, terus ikan, terus tahu-tahu ya ikan gini. Tapi semuanya juga harus seimbang. Terus tadi Bu yang menampilkan iklan sampai juga tidak boleh tergiur dengan iklan makanan yang tidak sehat, karena itu juga nantinya berdampak pada organ pencernaan yang tidak sehat, gitu ya. Terus jika ada perbedaan nanti di rumah, makanan yang untuk makan sore sampai tidak suka, tidak boleh mau ambilnya atau anggota keluarga yang lainnya. Bisa menunggu giliran ketika gilirannya sudah mau dimasakkan atau dimakan bersama-sama. Ditempelkan gambarannya, ditempel di bukunya masing-masing iklannya, terus nanti dijelaskan di depan. Kelompok mana yang mau maju ke depan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Ini kelompok 1 punya Kak Putri. Ayo,
Nah,